Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Pak Iman di Mr. IM. Anak-anak, tidak terasa kita sudah melalui banyak hal. Tak terasa juga kita akan melakukan penilaian akhir semester di semester ganjil ini. Pada video ini, kita akan membahas latihan-latihan soal biar pemahaman kalian semakin teruji dalam mapel saya. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik, cermati baik-baik, dan dipahami baik-baik. Sebelum kita memulai pembahasan latihan soal, kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar video ini bermanfaat buat kalian dan video ini dapat terserap dengan baik oleh kalian. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Iman mulai. Amin. Baik, setelah berdoa kita akan membahas, tapi sebelumnya Pak Iman mengingatkan untuk menyiapkan medianya, alat tulisnya, HP-nya, dan lain sebagainya untuk melihat dan memahami video pembahasan latihan soal PPKN kelas 10 semester ganjil. Langsung saja di soal pertama, silakan disimak baik-baik. Di soal pertama ini soalnya agak panjang, silakan ditulis baik, ditulis dengan seksama, ditulis dan dicermati dengan baik. Soal pertama adalah perhatikan pertanyaan berikut. Pertama ada kekuasaan federatif, kekuasaan inspektif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan konstitusi. Dari pernyataan di atas, yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh Montesquieu ditunjukkan oleh nomor A123, yaitu D453, B254, C563, E563 atau C351. Pak Iman beri waktu 10 detik untuk dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang benar yang mana? Ini jawaban benar yang D, serta. Mengapa? Kita harus tahu Montesquieu ini merupakan orang yang menginspirasi John Locke dalam membuatkan teori res politika. Yang mana Montesquieu ini dikenal karena bukunya, salah satu karya besarnya dalam teori politik yang berjudul The Spirit of Laws yang diterbitkan tahun 1748. Ini membahas tentang teori politik yang mana diadopsi oleh John Locke. Seorang filsuf ini seorang tokoh kenegaraan ya, berasal dari Inggris, yang mana memuat res politika yang isinya adalah ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang mana di nomor
453. 453. Jawabannya yang D, delta. Sampai sini paham? Lanjut di soal nomor 2. Perhatikan ini, good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Benar atau salah? Nah, perhatikan soal nomor 2. Nomor 2 ini bukan tidak ada pertanyaan. Nomor 2 ini adalah soal yang berisikan benar atau salah. Jadi di soal nomor 2 itu ada suatu argumentasi, kalian harus menilai apakah argumentasi ini benar atau tidak. Good governance adalah tata kelola pemerintah yang baik. Kita bahas yuk. Good governance ini merupakan satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, yang mana tujuannya untuk ini menghindarkan alokasi dana investasi dan mencegah korupsi. Pokok yang tidak baik terkait dengan dana dan investasi itu ini untuk menghindarkan itu semua, secara administrasi maupun disiplin anggaran. Dengan kata lain, good governance ini merupakan suatu pemerintahan. Jadi cara suatu negara untuk mengelola negara itu berjalan dengan baik. Gimana caranya? Gitu. Kalau pemerintah itu adalah lembaga atau organisasinya. Jadi jawaban yang kedua adalah yang B, salah. Karena bukan tata kelola pemerintah yang baik, tetapi good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Ada hanya. Jadi yang kedua jawabannya benar yang B. Bebek. Lanjut. Di soal yang 3, silahkan dicermati baik-baik. Ini soal yang agak panjang, mohon diperhatikan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Ingat, sebanyak 4 kali. Dikutip dari buku UUD 1945 dan Amandemen untuk Pelajaran Umum oleh tim Grasindo, Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD dan bukan untuk mengganti. Jadi Undang-Undang Dasar itu tidak bisa diganti, tapi untuk disempurnakan atau direvisi. Tapi revisi itu bukan mengganti. Amandemen UUD 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yaitu tidak merubah pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal formatif yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau badan tubuh. Lalu tentukan atau jelaskan kekuasaan untuk merubah dan menetapkan. UUD merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan: A. Eksekutif, D. Delta itu yudikatif, B. Konstitutif, E. Federatif, atau C. Legislatif. Benar-benar mana? Pak Iman beri waktu 10 detik. Jadi yang 5 ini pertanyaannya, siapa yang punya kekuasaan untuk menetapkan dan merubah, ini maksudnya merubah isi ya, dari Undang-Undang Dasar 1945. Pak Iman beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya benar yang mana? Jawabannya benar yang ini, yang C, legislatif. Kita harus tahu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang tadi merubah dan menemukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini
termasuk di dalamnya adalah UUD 145 sebagai peraturan yang tertinggi di Indonesia, serta yang terendah adalah peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Itu isi dari peraturan perundang, maksudnya tata urutan peraturan perundang-undangan. Lalu siapa yang merubah? Siapa yang punya kewenangan untuk ini merubah di UUD 145? Yang pastinya adalah MPR. Ini kewenangan MPR. Kewenangan MPR ada 3, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar, kedua menetapkan GBHN, Garis Besar Haluan Negara, yang ketiga adalah mengangkat presiden dan wakil presiden. MPR ini merupakan contoh atau representasi dari lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif itu salah contohnya ada MPR. Sehingga di sini jawaban yang benar yang C, cicak legislatif, lembaga legislatif. Habis ini paham ya? Lanjut di soal yang berikutnya adalah ini. Sinonim dari infrastruktur politik adalah infrastruktur politik. A benar, B salah. Teman dua itu sebelum ketik untuk kalian menjawab di dalam hati. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya yang B. Mengapa? Kata kuncinya, mohon maaf sebelum membahas soal nomor 4 ini sama soal yang tadi di soal nomor 2 kalau nggak salah. Ini soal yang berupa argumentasi, yang mana argumentasi ini benar atau salah, benar atau tidak, benar atau salah lah dari argumentasi ini. Kata kuncinya ada di sini. Sinonim itu apa sih? Sinonim adalah persamaan, padanan kata. Jadi teman dari ini, dari siapa? Dari infrastruktur politik. Teman dari infrastruktur politik, apakah benar infrastruktur politik? Kita harus tahu kata kunci kedua adalah apa itu infrastruktur politik. Infrastruktur politik ini sebenarnya sudah saya jelaskan di materi yang minggu lalu, bahwasanya pada intinya adalah infrastruktur politik itu adalah suasana kehidupan politik dalam masyarakat, terkait kehidupannya itu bagaimana, strukturnya itu bagaimana dalam masyarakat. Ini membahas itu semua. Sedangkan infrastruktur politik sebagai kata kunci yang ketiga adalah pihak-pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggara kehidupan negara. Jadi yang siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, pasti ada presiden tadi ya selaku eksekutif, lembaga eksekutif, misal ada MPR dan DPR sebagai satu kuasa legislatif, dan misal ada komisi yudisial sebagai selaku contoh dari selaku ini ya kekuasaan yudikatif. Ini semua masuk di dalam infrastruktur politik. Ini juga sudah saya jelaskan di materi minggu lalu. Ternyata antara infrastruktur politik dan infrastruktur politik ini adalah dua hal yang berbeda. Sehingga di sini ini bukan teman atau bukan persamaan, sehingga infrastruktur politik dan infrastruktur politik itu adalah lawan kata. Sehingga di sini jawaban yang benar yang B, salah. Bukan, jadi itu adalah jadi infrastruktur politik adalah lawan kata dari infrastruktur politik. Masih paham ya? Lanjut soal nomor 5 adalah, silakan baca baik-baik. Pengakuan dari terhadap suatu negara lain yang baru berdiri bersifat A. pokok, B. konstitutif, C. deklaratif, D. de facto, atau E. kewajiban. Pak memberi waktu 10 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang benar yang mana? Jawabannya yang benar yang ini, yang D, delta. Mengapa? Kita harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pengakuan. Pengakuan itu adalah kata kunci pertama. Kata kunci yang kedua adalah yang baru berdiri. Baru berdiri ini kata kunci yang kedua, sehingga implikasinya adalah baru berdiri adalah secara kenyataan. Jadi pengakuan yang kita lihat secara nyata. Misal kalian melihat seseorang yang berjalan, sehingga kalian mengakui bahwasanya ada orang yang bergerak. Misal, atau contohnya caranya gini, saya mengakui bahwasanya anak kelas 10 adalah anak yang rajin, karena ketika di kelas sering terlihat aktif dalam bertanya. Itu secara kenyataan, fakta nyatanya seperti itu. Jadi pengakuan ini secara kenyataan yang dilihat secara langsung, sehingga pengakuan fakta ini merupakan pengakuan secara nyataan karena fakta-fakta bahwa negara itu ada. Contoh yang di dalam negara adalah misal secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini secara nyatanya. Jadi ketika Pak Presiden sekarang mengumumkan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dia harus dihapuskan. Hal-hal yang mengenai bla 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 bla. Sehingga ketika Pak Soekarno ngomong itu, maka negara lain sudah mengenai, oh ini benar nih, ada negara yang baru merdeka. Itu indikasinya. Sehingga jawaban yang kelima adalah yang D, delta, de facto. Lanjut di soal yang nomor 6. Silahkan dibaca baik-baik. Fase pemerintah pusat yang mulai dapat mengkoordinasikan wilayahnya dan mengatur daerahnya adalah A. Pemusatan masyarakat, B. Kerajaan, C. Negara nasional, D. Negara demokrasi, atau E. Negara diktator. Kalian beruang 10 detik. Kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban benar yang C, cicak, negara nasional. Mengapa? Kita harus tahu kata kuncinya. Dalam soal ini kata kuncinya adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini sebagai kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah mengkoordinasikan wilayah. Kata kunci kedua, yang ketiga adalah mengatur daerah. Pada akhirnya negara nasional itu pasti ada pemerintah pusat. Yang mana pemerintah pusat ini diharapkan dapat mengatur wilayahnya, terutama yang punya wilayah yang luas seperti Indonesia, dan mengatur setiap daerahnya. Misal ada daerah laut, misal di mana? Daerah Sulawesi ya, daerah Sulawesi Utara itu kan ada ada lautnya, sehingga ada semacam aturan untuk mengatur tentang laut itu, pengelolaannya, ikannya seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga di sini fase pemerintah pusat yang dapat dari bagian negara nasional. Contoh dari negara nasional. Baik, sampai situ paham ya. Tidak paham silahkan di kolom komentar. Lanjut di soal terakhir, soal nomor 7 adalah ini.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penyelenggaraan pendidikan. 2. Penyelenggaraan ketertiban. 3. Pelanggaran pertahanan keamanan. 4. Penetapan hari libur keagamaan nasional. 5. Penyelenggaraan bidang tenaga kerjaan. Dari pernyataan di atas yang merupakan kewenangan dari urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota diberikan pada nomor A123, D data itu 452, B 234, E 521, atau C 345. Jawaban yang benar yang mana? Teman beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang ini ya, E. Kita harus tahu pemerintah daerah itu dia mengatur daerahnya sendiri, kewenangan yang untuk daerahnya sendiri, bukan untuk daerah lain. Kalau pemerintah pusat itu adalah dia yang mengeluarkan kewenangan untuk ditaati oleh semua daerah yang ada di negara itu. Misal Indonesia, misal Menteri Pendidikan mengatakan bahwasanya kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara daring. Hingga semua daerah dari Aceh maupun dari Irian Jaya sana sampai Irian Jaya sana itu harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Ketika Pak Menteri Pendidikan memutuskan seperti itu. Tapi kalau daerah, dia hanya berlaku untuk daerahnya itu sendiri. Biasanya pemerintah daerah itu cirinya dia punya yang namanya cabang dinas. Misal di dalam pendidikan ada tingkatannya. Dari misal ada Menteri Pendidikan Nasional, ada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, UPT, unit pelaksanaan teknis, misal pendidikan daerah mana, pemerintah kabupaten kota mana, itu merupakan hierarkinya. Kalau ciri yang nasional, yang pusat, dia tidak ada strukturnya sampai ke daerah. Misal saya kasih contoh di dalam pertahanan, Menteri Pertahanan tidak ada istilahnya cabang dinasnya, tidak ada sampai ke bawah, itu tidak ada. Jadi ya stagnan sampai hanya di level atas saja dengan pusat. Sehingga langsung saja adalah di sini yang urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota ini dasar hukumnya ada di pasal 14 ayat 1 UD 032 tahun 2004, yaitu yang terkait tentang penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang Pak Iman bilang tadi, ada sampai atas menteri sampai yang ke bawah. Yang kedua ada penyelenggaraan ketertiban. Ketertiban ini misal ada Satpol PP ya, ketertiban untuk ada di pas ketika ada demo-demo, maaf ketika ada misal ada pasar, ada orang jual di Surabaya, ada di pasar Simo. Itu pasar Simo kan sampai ini ya, apa itu, sampai jualan di pinggir jalan. Yang menjadikan siapa? Yang menjadikan ya Satpol PP. Satpol PP itu merupakan representasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Itu. Lalu selanjutnya ada di bidang ketenaga kerjaan. Misal karena ketenaga kerjaan itu ada cabang dinasnya sampai kabupaten atau kota. Yang mau cari kerja, yang ingin jadi TKI, misal, itu harus ada kayak pelatihannya. Pelatihan ini merupakan ada yang dari atas, dari pusat, dari menteri ya, Kementerian Ketenagakerjaan, sampai yang UPT yang paling bawah adalah UPT Ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Sehingga di sini ada hierarkinya. Sehingga jawaban yang 7 ini jawabannya yang E, 5, 2, dan 1.
Baik, sampai sini ini tanyakan. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, sekian pembahasan dari video ini. Pak Iman mengingatkan ini 1 minggu atau detik terakhir ketika semester 1, detik terakhir di semester 1 ini, karena nanti minggu depan itu sudah melaksanakan bulan akhir semester 1. Maka dari itu Pak Iman harap tugas-tugas dan ulangan harian kalian yang belum, silahkan dicek di DCR. Jika yang tidak paham, tanyakan ke saya. Lalu jika tugas maupun UH yang ada di DCR tidak bisa dikirim melalui foto, biasanya kan saya menugaskan foto terus di foto dan dikirim ya. Jika itu tidak bisa, maka bisa diketik di kolom pribadi DCR lalu ditandai sudah selesai atau dalam bahasa Inggris as marked done. Itu tolong diperhatikan dan dikerjakan. Untuk itu nasihat dari saya, terakhir tetap rajin belajar, hormati orang tua, guru kalian, protokol kesehatan, akhir kata, kepintaran tidak hanya dari belajar tidak harus pintar, tapi jika kita rajin dan bisa memahami dari suatu kehidupan, dari suatu masalah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi seseorang yang bijak, bahkan melebihi seorang yang pintar. Itu mungkin pesan dari saya. Untuk itu akhir kata belajar ini saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat belajar menuju Indonesia yang kuat, pintar. Semangat, semangat, semangat.